Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antoni Lee, saya editor politik harian Kompas. Hari ini kita akan membahas soal pilkada di era pandemi COVID-19. Bersama kita sudah hadir Bapak Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan juga Bapak Anton Sumarlin, pengajar ekonomi dari Universitas Prasetya Mulia, yang juga sekaligus merupakan penasihat investasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa Pilkada serentak 2020 akan berlangsung di 270 daerah, akan memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, serta 261 bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dan sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 yang sejauh ini masih menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada, maka ini merupakan jadi pilkada gelombang terakhir sebelum nanti pilkada serentak nasional di 2024. Sebelumnya sudah ada pilkada serentak di 2015, 2017, dan 2018. Hanya memang yang membedakan saat ini adalah pilkada berlangsung di saat pandemi COVID-19 masih belum mereda. Sebenarnya pilkada 2020 dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun pada bulan Maret 2020 yang lalu, KPU RI beserta pemangku kepentingan kepemiluan memutuskan untuk menunda sesaat tahapan pilkada serentak karena pandemi COVID-19. Kemudian pada pertengahan Juni 2020, pilkada tahapan lanjutan kembali berjalan dan pilkada pemungutan suaranya akan dilakukan pada 9 Desember 2020. Pilkada di masa pandemi bukan hanya persoalan di Hari Pilkada Indonesia, karena berdasarkan data dari International IDEA pada updating tanggal 6 Agustus itu ada 69 negara yang sudah memutuskan untuk menunda pemilu dan pemilihan di tingkat lokalnya akibat COVID-19. 50 negara memutuskan menjalankan pemilu sesuai dengan jadwalnya, dan 16 negara yang awalnya menunda pelaksanaan pemilunya kemudian melanjutkan kembali tahapan pemilu tersebut kendati pandemi COVID-19 belum mereda. Nah, di Indonesia pilkada 2020 ini melibatkan jumlah massa yang besar, dan perkirakan pemilihnya mencapai lebih dari 100 juta orang, dan petugas di TPS-nya ada 2,8 juta jiwa, dan ada 300.000 TPS. Jadi dari sisi jumlah cukup masif sebetulnya. Dan untuk antisipasi pemilihan di era pandemi COVID-19, KPU RI sudah menyiapkan PKPU 6 2020 yang menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada dalam tahapan normal baru. Jadi ada beberapa tahapan yang disesuaikan agar menyesuaikan dengan protokol kesehatan COVID. Nah, mungkin mengawali diskusi kita akan meminta Mas Arief Budiman untuk menjelaskan apa saja sih tahapan yang sudah berlanjut saat ini dan bagaimana tahapan tersebut bisa menjamin dua hal di pilkada ini. Yang pertama adalah kualitas pilkadanya tetap terjaga, dan yang kedua adalah keselamatan para pemangku kepentingan, baik itu calon pemilih, petugas KPU di lapangan, maupun juga calon peserta nanti bisa terjaga. Mas Arief, monggo Mas bisa dijelaskan seperti apa sih pilkada di era pandemi ini dan protokol kesehatannya seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Antoni Lee, yang saya hormati Pak Dr. Anton Sumarlin. KPU pasca keluarnya Perpu 2 2020 ya, terus membicarakan beberapa hal dengan kementerian dan lembaga terkait tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Ada beberapa hal yang berbeda ya di dalam persiapan pelaksanaan pilkada di 2020 ini. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya, sebagian besar koordinasi kita itu dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, karena dua kementerian ini yang paling punya keterkaitan erat dengan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya. Tetapi di 2020 ditambahkan lagi koordinasinya meningkat itu dengan Kementerian Kesehatan. Walaupun sebelumnya kita juga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan gitu ya, tapi peningkatan itu terjadi untuk Pilkada 2020, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB atau gugus tugas dulu ya, tergabung beberapa lembaga kementerian di sana. Nah,
hasil koordinasi dengan beberapa kementerian lembaga ini kemudian dituangkan dalam peraturan KPU. KPU sudah membuat 2 peraturan KPU. Yang pertama peraturan KPU tentang tahapan. Nah, ini peraturan baru karena setiap tahapan, setiap pilkada itu tahapannya selalu baru. Nah, yang 2020 kita laksanakan di 9 Desember 2020. Yang kedua, PKPU 6 2020. Nah, ini PKPU yang baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya. Karena sebelumnya pilkada dilaksanakan di masa yang normal. Nah, sekarang pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Maka PKPU menyusun pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa bencana non-alam. Nah, jadi PKPU ini penting menjadi salah satu pedoman ya, suatu saat kalau kita punya situasi semacam ini bisa menjadi salah satu dasar atau satu pijakan gitu ya, menjadi pengalaman kita bisa melaksanakan seperti apa. Maka penting untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada di 2020 karena ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau kita gagal, tentu di masa-masa berikutnya, kalau ada pandemi semacam ini, baik bencana non-alam maupun bencana alam, tentu kekhawatiran itu akan jauh lebih tinggi. Kemudian KPU juga sedang mempersiapkan 3 peraturan KPU lagi, kampanye, dana kampanye, dan pencalonan. Karena ada beberapa pasal yang perlu kita sesuaikan karena pelaksanaannya di tengah pandemi. Tetapi belum ditetapkan revisinya karena harus melalui satu tahap yang disebut konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, atas PKPU 5 tentang tahapan itu, KPU sampai hari ini sudah masuk ke tahapan pencocokan dan penelitian. Jadi pembentukan PPK, PPS, kemudian petugas verifikator untuk dukungan calon perseorangan, kemudian PPDP, itu sudah kita lakukan. Ya, jadi banyak orang selalu berkali-kali bertanya, sebenarnya penyelenggara ini siap nggak sih menyelenggarakan pemilihan kepala daerah? Yang pertama kita ukur adalah tentu regulasinya. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, Perpu sudah keluar, PKPU sudah keluar, maka tahapan bisa jalan. Yang kedua, SDM-nya. Nah, KPU sudah merekrut sampai dengan PPDP. Ya, jadi KPU RI jumlahnya masih 6, masih kurang 1, gitu ya. Kemudian KPU provinsi jumlahnya lengkap, semuanya terisi. Terakhir hari Jumat yang lalu kalau nggak salah saya melantik KPU Provinsi Papua Barat. Kemudian KPU Kabupaten Kota ada 34 personil yang kosong atau kurang ya, karena mengundurkan diri, karena tidak memenuhi syarat, karena diberhentikan DKPP. 34 orang sebagian ada di daerah yang sedang pilkada. Kemudian PPK di kecamatan, PPS sudah direkrut lengkap. Kemudian PPDP. Nah, jadi regulasinya siap, SDM-nya siap. Yang ketiga anggarannya. Nah, anggarannya ini data terakhir yang saya update sampai dengan hari Jumat yang lalu, itu 221 daerah sudah tertransfer 100% dari 270 daerah. Ya. Selebihnya sebetulnya berkisar antara 40% sampai dengan 80%. Hanya 2 daerah yang transfernya masih di bawah 40%. Itu ada di, kalau nggak salah, Halmahera Barat sama Halmahera, saya lupa, Halmahera Timur atau Halmahera Selatan ya. Tapi ada di Halmahera, di 2 kabupaten di sana. Itu yang di bawah 40%, selebihnya 40 sampai 80, 221 sudah 100%. Itu anggaran dari APBD. Nah, yang membedakan juga di 2020 ini, ada tambahan anggaran APBN. Di pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak pernah ada anggaran dari APBN karena memang undang-undang menyebutkan pembiayaan melalui APBD dapat ditambahkan atau apabila kekurangan dapat ditambahkan melalui APBN. Nah, di 2020 ini KPU mengambil sikap karena NPHD sudah ditandatangani semua. Kemudian pengalaman juga pembahasan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kota itu agak rumit, agak panjang gitu ya. Maka untuk tambahan anggaran, KPU mengusulkan sepenuhnya di biaya APBN. Nah,
melihat situasi yang ada, ya KPU berterima kasih, pemerintah dan DPR kemudian menyetujui anggaran yang diajukan 4,7 triliun. KPU mengusulkan dibagi dalam 3 tahap pencairan. Tahap pertama 1,02 triliun, tahap kedua 3,2 triliun, tahap ketiga 450-an sekian miliar. Ya. Tahap pertama dari pengajuan 1,02 sudah dicairkan 941 miliar. Walaupun dari 4,7 triliun total ya, untuk KPU RI hanya mengajukan 83 miliar, tapi yang disetujui hanya 463 juta. Saya sampaikan kepada Pak Mendagri, Bu Menkyu, itu 463 juta kalau KPU RI bikin kegiatan, mungkin ya 2 kali kegiatan udah habis. Gitu ya. Kemarin kita bikin simulasi, gitu ya. Kemudian kita lakukan rapid test, swab test, aduh habis sudah itu. 780 pegawai di kantor pusat. Kalau swab test misalnya 1,5 juta saja, itu sudah 1 miliar, itu sudah nggak mungkin cukup gitu ya. Makanya saya kemarin begitu ada yang positif, saya kontak BNPB, saya kontak BIN, kepolisian, pokoknya yang bisa dibantu, saya minta dibantu untuk lakukan swab test. Akhirnya mereka membantu swab test dan tidak perlu ditarik biayanya gitu ya. Kalau nggak bisa, untuk swab test saja udah nggak cukup. Karena anggaran yang ada itu digunakan untuk kegiatan rutin. Sementara membutuhkan tambahan anggaran untuk kegiatan yang semula tidak dianggarkan. Jadi 2 hal Mas Antoni yang menjadi prioritas kita, kesehatan dan keselamatan. Kesehatan itu perlu asupan gizi dan vitamin untuk penyelenggara pemilu, makanya itu kita anggarkan. Yang kedua, perlu kontrol kesehatan, salah satunya rapid test. Kenapa masih rapid test? Karena waktu kita nyusun anggaran, Kementerian Kesehatan masih mempolakan pemeriksaan itu dengan rapid test. Sekarang kan sudah mulai agak bergeser nih, rapid test nggak valid dan segala macam, mau swab test. Kalau mau swab test, anggarannya harus ditambah lagi, karena kemarin kita usulkan 350.000 untuk sekali rapid test. Walaupun Kementerian Kesehatan sekarang memberi patokan 150.000, sehingga kita revisi anggarannya berkurang gitu ya. Kemungkinan yang tahap kedua 3,2 triliun akan berkurang pencairannya. Nah, pada hari pemungutan suara akan ada kurang lebih dari 3 juta orang terlibat. Ya. Ini yang sering disampaikan oleh beberapa pihak. Ini 3 juta orang ini bergerak pada hari pemungutan suara, ini bisa menggerakkan perekonomian, gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa KPU fokus pada pelaksanaan teknis pemilihan kepala daerahnya. Kalau soal ini menggerakkan perekonomian atau tidak, nah nanti biar Pak Dr. Anton yang menguraikan itu ya. Nah, jadi 3 hal itu penting untuk kita lihat kesiapannya Mas Antoni. Yang pertama, regulasinya tadi, kedua SDM-nya, ketiga anggarannya. Nah, mudah-mudahan sisa dari yang sudah selesai 221 bisa cepat ditransfer 100%. Nah, kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan, banyak orang menyerukan agar ada digitalisasi di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU sebetulnya sudah merancang pelaksanaan pemilu ini di hampir semua tahapan menggunakan teknologi informasi. Ya. Yang sekarang kita lakukan adalah proses pemutakhiran data pemilih. KPU tanggal 15 dan 18 Juli yang lalu membuat 2 gerakan, klik serentak dan coklit serentak. Klik serentak itu maksudnya orang kalau mau ngecek apakah dia sudah masuk dalam daftar pemilih atau tidak, tinggal klik webnya KPU, lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Kemudian coklit serentak itu kita laksanakan sebagaimana perintah undang-undang, bahwa pemutakhiran data pemilih itu harus dilakukan door to door, harus faktual gitu ya. Maka ini kita lakukan. Itu untuk coklit. Pencalonan nanti kita juga akan lakukan seperti itu. Kita punya silon. Jadi seluruh profil calon ada di web kita. Nanti silakan masyarakat bisa cek. Kemudian untuk nanti penghitungan suara misalnya, KPU sebetulnya sudah menyediakan situng, ya, tetapi undang-undang kita kan mengatakan situng itu rekapitulasi manual yang harus menjadi basis penetapan hasil secara resmi. Nah, KPU mengusulkan penggunaan Sirekap, atau nanti kita sebut sistemnya itu Sirekap. Ya. Jadi
pemungutan suaranya tetap manual, coblos, penghitungannya juga manual, tetapi setelah dari TPS, berikutnya bisa dilakukan rekap secara elektronik. Nah, ini yang nanti akan kita usulkan juga bisa disetujui, diatur di dalam regulasi kita. Nah, itu akan membuat beberapa kegiatan cukup dilakukan secara elektronik. Nah, bagaimana dengan kampanye? Ini yang juga banyak dipertanyakan orang. Di dalam PKPU kampanye atau bahkan di PKPU 6, pasal pertamanya kita sebutkan kalau mau kampanye gunakan daring. Nah, gitu. Nah, barulah kemudian karena kami menyadari di beberapa tempat di Indonesia tidak sepenuhnya bisa menggunakan daring. Barulah kemudian kalau mau rapat umum, tatap muka yang dilakukan secara fisik, ada pengaturan-pengaturan sebagaimana protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, hand sanitizer, ukur suhu tubuh, dan lain-lain. Pembatasan kapasitas ruangan. Jadi mudah-mudahan penerapan protokol kesehatan itu bisa dipahami, dipatuhi, diimplementasikan oleh semua pihak. Karena kalau hanya penyelenggaranya saja, potensi penyebaran virus akan tetap terus ada. Maka penyelenggaranya, peserta pemilunya, termasuk pemilihnya, dia juga harus patuh. Nanti di TPS kita atur, waktu mau masuk TPS jaga jaraknya. Kemudian kedatangan di TPS juga kita atur, pemilih nomor 1 sampai nomor 100 misalnya, itu jam 7 sampai jam 8. 101 sampai 200 jam 8 sampai jam 9 dan seterusnya. Itu juga kita atur. Mudah-mudahan kepatuhan semua pihak membuat pemilu kita aman dan tidak perlu ada kekhawatiran. Saya pikir itu, Mas Anton. Terima kasih, Mas Arief. Jadi dari sisi anggaran sudah ada komitmen dari pemerintah pusat lewat APBN, dan kemudian dari sisi SDM juga sudah siap, dan dari sisi regulasi juga sudah siap. Nah, kalau dari APBD belum 100%. APBD yang belum 100% ya, Mas ya. 270 baru 221. Ya, jadi catatan di sana. Mas Arief, kalau dari pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan maupun juga pencocokan dan penelitian yang sudah berjalan, itu kan sudah menggunakan prosedur berdasarkan pada PKPU 6. Jadi protokol kesehatan dijalankan. Nah, evaluasi sejauh ini apa kendala yang dihadapi dalam konteks menjalankan protokol kesehatan itu? Karena kan tadi Mas Arief juga bilang tidak hanya penyelenggara pemilu tapi juga berhadapan dengan masyarakat. Ya. Pertama untuk verifikasi faktual ya. Sampai hari ini 23 pasangan calon perseorangan itu sudah memenuhi syarat. Jadi dia tinggal nunggu jadwal pendaftaran gitu ya. Selebihnya ada yang masih harus melakukan perbaikan. Itu perkembangan untuk verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Nah, pada saat verifikasi faktual sebetulnya tidak ada ya laporan yang cukup mengkhawatirkan kita. Artinya ada kerumunan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian ada penolakan petugas karena khawatir, tidak ada sebetulnya. Nah, tapi pada saat itu verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Tapi untuk coklit itu pencocokan dan penelitian atau pemutakhiran data pemilih, justru ada beberapa daerah ya, petugas kita, PPDP, itu tidak mau dilakukan rapid test. Jadi saya mengingatkan, tidak boleh Anda memulai atau melaksanakan pekerjaan Anda, tetapi Anda cukup beresiko untuk menjadi penular. Kita kan tidak tahu seseorang itu sehat atau tidak gitu ya. Maka sebelum memulai tugas, lakukan rapid test. Nah, ternyata di beberapa daerah itu ada yang kompak, nanti kita di rapid test begini dah, isunya macam-macam lah, yang ininya barangnya ini itu segala macam, sehingga tidak bersedia. Saya tetap memerintahkan agar mereka dilakukan rapid test. Nah, akhirnya di beberapa tempat bisa diselesaikan gitu ya. Kalau tetap tidak mau, setidaknya dia harus periksa ke rumah sakit setempat atau puskesmas setempat bahwa dia memang tidak ada tanda-tanda. Jadi misalnya ya tidak sakit, tidak panas, tidak batuk, tidak pilek. Pokoknya harus ada keterangan dari rumah sakit bahwa orang ini memang oke, bisa menjalankan tugas. Nah, kalau tidak mau juga diganti, saya bilang begitu. Jadi karena kendalanya muncul beberapa ya, mungkin dari petugas kita tidak bisa di rapid test, tapi juga di beberapa tempat itu ketersediaan alat rapid testnya terbatas.
Jadi di beberapa tempat melaporkan begitu, Pak, di tempat kami nggak ada rapid test, alatnya nggak ada gitu. Atau sekarang muncul lagi kendala yang ketiga, setelah Kementerian Kesehatan mengeluarkan harga rapid test turun dari yang semula 300 sampai 350, kemudian kan dipatok 150. Nah, itu beberapa rumah sakit, beberapa layanan kesehatan yang kita minta lakukan rapid test dengan harga 150 tidak bersedia. Pak, kami tidak punya rapid test yang harganya 150. Gitu loh. Kami punyanya yang harganya 300.000. Wah, itu jadi problem administrasi nanti di tempat kita. Saya nggak mau juga penyelenggara pemilu ini setelah pilkadanya selesai, kemudian problem pemeriksaan keuangan, gitu loh. Nah, ini kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar Kementerian Kesehatan bisa menugaskan jajaran yang di bawah ya, Dinas Kesehatan di kabupaten kota, ya untuk bisa memfasilitasi kami. Kalau memang pagunya 150 ya kami bayar 150, jangan kami disuruh bayar 300 gitu. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang kemudian muncul menjadi apa ya catatan atau perlu perhatian dari kita semua. Tapi kalau ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan relatif tidak ada masalah yang banyak. Ya. Masyarakat mudah-mudahan masih terus mematuhi ini. Oke, baik. Makasih, Mas. Jadi sudah mulai diterapkan dan masyarakat sudah mulai mematuhi protokol kesehatan pada saat tahapan berjalan. Tapi nafas penyelenggaraan pilkada kan masih panjang, Mas, sampai Desember. Jadi kita masih punya waktu sekitar 4 bulanan. Dan tadi Mas Arief juga bilang tahapan yang paling krusial adalah nanti pada saat masa kampanye pada 26 September sampai 5 Desember nanti. Nah, dan pada tahapan ini yang akan banyak berperan adalah pasangan calon, tim suksesnya, tim kampanye, dan masyarakat gitu. Yeah. Nah, ketika sudah ranahnya bergeser dari penyelenggara ke stakeholders yang lain, bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan itu dijalankan gitu. KPU melakukan upaya apa untuk menggandeng institusi lain supaya masyarakat ataupun peserta pemilu itu pilkada bisa mematuhi protokol kesehatan itu, Mas? Ya, pertama regulasinya sudah mengatur ya. Kalau ada yang tidak patuh maka diperingatkan. Masih kalau tidak patuh juga setelah diperingatkan bisa diberi sanksi, gitu loh. Bisa diberi sanksi itu bisa dihentikan kegiatan kampanyenya. Bahkan kalau ada unsur pidananya, kalau terbukti ya, itu bisa dibatalkan kalau orang terbukti melakukan tindakan pidana. Nah, KPU unsur penyelenggara ada Bawaslu, ya. Jadi salah satu yang bisa mendorong gitu supaya semua pihak patuh adalah pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu. Mereka bisa memproses kalau ada dugaan pelanggaran-pelanggaran itu, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana. Nah, KPU juga berkoordinasi dengan gugus tugas. Salah satu pasal yang kita atur di dalam PKPU 6 2020 itu menyebutkan kalau Anda mau melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas. Ya, pada waktu itu ya KPU ketika menyusun regulasi itu kan berpikirnya positif semua lah kira-kira gitu ya. Nanti gugus tugas akan sesuai dengan faktanya. Nah, kalau daerah ini memang hijau ya silakan, misalnya begitu. Kalau tidak hijau nggak boleh, misalnya begitu. Tapi sekarang muncul kekhawatiran atas pasal itu. Loh, gugus tugas kan ketuanya itu kan kepala daerah. Nah, bagaimana kalau kepala daerahnya ikut nyalon lagi, misalnya gitu. Nanti dia bisa mengizinkan yang lain, tidak mengizinkan yang satunya, gitu loh. Misalnya ada juga kekhawatiran itu. Tapi dalam pandangan kami sebetulnya boleh saja khawatir saat terkait itu ya, tapi tidak perlu terlalu berlebihan. Karena semua orang tahu kapan sebuah daerah itu masuk dalam zona kuning, hijau, atau merah, gitu ya. Dan kita kan tidak bisa memprediksi pada tanggal atau antara tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember itu kapan sebuah daerah itu dalam situasi atau kondisi hijau, kuning, merah gitu. Itu kan tidak ada yang memprediksi. Makanya KPU mengaturnya di dalam pasal itu. Nah, nanti aparat keamanan tentu bisa membantu juga
kalau memang ada yang melanggar regulasi itu. Termasuk kan ada regulasi yang lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Ya, pemerintah kan juga membuat regulasi itu. Apalagi presiden kan juga baru saja mengeluarkan impres atau kepres yang baru itu terkait dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Mas Arief. Dari sisi pemilih, Mas Arief, kan kesuksesan dalam sebuah pemilihan itu juga ditentukan oleh partisipasi pemilih. Gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara berkualitas? Gitu. Karena banyak pertemuan fisik nanti dibatasi, tapi dari sisi lain juga kan ada kesempatan untuk mencari informasi secara daring misalnya. Nah, dari sisi pemilihnya sendiri, dia bisa melakukan apa untuk agar pilkada ini juga biayanya besar, tapi juga dampaknya juga maksimal. Ya, yang pertama pemilih harus disadarkan dulu. Kenapa sih harus ada pilkada? Kenapa harus ada pemilihan, gitu ya? Salah satu tagline-nya KPU itu kan pemilih berdaulat, negara kuat. Jadi sebetulnya dalam proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah, yang paling berdaulat itu ya pemilih. Gitu loh. Nah, kapan dia disebut sebagai pemilih yang berdaulat? Yang pertama, KPU harus memastikan bahwa bahwa masyarakat itu menjadi pemilih yang berdaulat. Siapapun yang sudah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat, maka dia harus masuk dalam daftar pemilih. Kalau KPU tidak memasukkan mereka dalam daftar pemilih, maka hilanglah kedaulatan pemilih itu. Satu. Setelah dia masuk dalam daftar pemilih, harus dipastikan bahwa pemilih itu dilayani untuk menggunakan hak pilihnya. Maka KPU mendirikan TPS, menyediakan logistik untuk mereka semua supaya terlayani menggunakan hak pilihnya. Nah, setelah penyelenggara pemilu melayani mereka menggunakan hak pilihnya, maka pemilih harus mau menggunakan hak pilihnya. Walaupun pemilih di Indonesia, memilih di Indonesia itu bukan kewajiban ya, tetapi hak. Tetapi mereka harus menyadari, untuk menjadi yang berdaulat, penyelenggara sudah mendata dia, penyelenggara sudah menyediakan sarananya, maka dia harus menggunakan hak pilihnya. Ya. Nah, kalau dia menggunakan hak pilihnya, maka gunakan dengan cara yang baik dan benar. Jadi bukan datang ke TPS terus semuanya dicoblosin sehingga suaranya tidak sah. Itu juga tidak menunjukkan bahwa dia pemilih yang berdaulat. Pemilih yang berdaulat itu menggunakan hak pilihnya dan suaranya itu sah. Terserah sah untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5 terserah, tapi dia harus yakin bahwa pilihannya itu sah, bukan kemudian semua dicoblosi. Itu menjadi tidak bermakna misalnya gitu ya. Ya tentu orang bisa berpikir dari berbagai macam perspektifnya ya, tapi pandangan kami, dia datang, dia menggunakan hak pilihnya, kemudian dia menggunakannya secara baik dan benar terhadap pilihannya itu. Dan yang terakhir, dia mengawal siapa yang dia pilih supaya mampu mewujudkan janji-janjinya. Itu yang harus dijelaskan dulu kepada mereka bahwa mereka dijaga untuk menjadi pemilik kedaulatan tertinggi di dalam proses pemilihan ini. Nah, bagaimana membuat mereka mau, kemudian merasa nyaman, tidak takut datang ke TPS? Tentu tugas itu ada pada semua pihak. Ya. Tetapi kewenangan yang dimiliki KPU dijalankan dengan baik. Pertama, kalau dia mau datang ke TPS, kita atur tadi cara ngantrinya, kemudian kita sediakan tempat cuci tangannya, kemudian kita ukur suhu tubuhnya. Kalau dia lebih tinggi suhunya dari 37,3 derajat Celcius, kita sediakan bilik suara khusus, tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian ketika dia masuk dalam ruangan, kita sediakan sarung tangan plastik. Sehingga ketika dia pegang formulir, pegang surat suara, pegang paku untuk nyoblos, itu terlindung terlindung dengan sarung tangan plastik itu. Ketika dia keluar, salah satu jarinya biasanya dimasukkan dalam botol tinta, sekarang tidak dimasukkan dalam botol tinta, tapi tintanya diteteskan oleh petugas. Jadi keluar TPS pun juga disediakan sarana cuci tangan lagi. Jadi itu perlindungan yang kami berikan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagi mereka yang positif COVID-19 sedang menjalani perawatan di rumah sakit, petugas kami menggunakan baju hazmat yang lengkap akan datang ke rumah sakit melayani mereka yang di rumah sakit. Mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, itu juga akan kita datangi oleh petugas kita di rumah.
Tetapi tidak boleh nanti semua orang tiba-tiba mengklaim saya isolasi mandiri, terus kepingin dilayani di rumah gitu ya. Tidak boleh. Nah, nanti akan ada kriterianya, misalnya, oh saya sudah ada keterangan dokter bahwa harus isolasi mandiri. Nah, yang demikian itulah yang kemudian kita layani di rumah. Jadi hal-hal yang membuat masyarakat was-was ketika mau menggunakan hak pilih itu sudah kita antisipasi semua. Nah, dengan demikian gunakan hak pilih Anda, datang ke TPS untuk memilih pemimpin yang terbaik. Jadi memang dari sisi teknis sudah banyak persiapan yang cukup kompleks yang disiapkan supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya secara aman ya, Mas. Ya, tetapi syarat berikutnya adalah supaya ini betul-betul berjalan dengan baik, semuanya harus mematuhi. Misalnya kepatuhan untuk antri. Jangan kemudian saling dorong-dorong sehingga jarak 1 meter yang kita atur tidak dipatuhi. Kepatuhan untuk datang pada waktu yang kita sarankan. Memang undang-undang ngatur jam 7 sampai dengan jam 1 siang pemungutan suara, tapi akan kita atur per jam. Kalau mereka nggak patuh gimana? Ya tetap harus kita layani. Tetapi ketidakpatuhan mereka akan menyebabkan kerumunan pada jam yang sama, gitu loh. Jadi mereka juga harus patuh itu. Jadi membutuhkan kepatuhan semua pihak, peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya, dan juga pemilihnya. Oke, baik. Makasih, Mas. Nah, salah satu hal yang menarik yang sebetulnya sempat disampaikan Mendagri ketika datang ke KPU itu adalah pilkada disebut sebagai momentum untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, apa maksudnya itu, Mas Arief? Nah, KPU sebetulnya juga memiliki pikiran itu ya. Jadi penyelenggara pemilu harus menjadi agen perlawanan COVID-19. Kenapa? Dengan cara itu tadi kita tunjukkan bahwa kita patuh menggunakan masker. Nah, masyarakat akhirnya kan melihat, loh, ini kemana-mana pakai masker. Kita tunjukkan bahwa kita dalam hal tertentu menggunakan sarung tangan. Kita menjaga jarak ketika melakukan proses. Nah, budaya-budaya baru inilah yang kita coba tampilkan kepada publik, kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perlawanan kita terhadap penyebaran COVID-19. Gitu ya. Nah, tapi kalau semua tidak patuh ya bisa jadi sebaliknya. Pilkada ini justru menjadi bagian dari penyebar COVID-19. Makanya perlu kita gaungkan terus supaya semua patuh. Termasuk usulan dari Kementerian Dalam Negeri. Misalnya tema debat. Tema debat itu agar salah satunya itu menyebutkan perlawanan terhadap COVID dan peningkatan perekonomian. Saya lupa istilahnya, tapi pokoknya istilahnya COVID kita lawan, ekonomi kita naikkan. Nah gitu loh. Jadi agar dua tema yang saling berkaitan ini bisa menjadi salah satu ya upaya setiap pasangan calon itu membangun strategi bagaimana melawan COVID dan bagaimana meningkatkan perekonomian. Termasuk yang dimaksud meningkatkan perekonomian adalah KPU diusulkan ya oleh Kementerian Dalam Negeri agar menambahkan bahan kampanye yang diperbolehkan. Kalau kemarin kan kaos, ballpoint, buku, payung dan segala macam. Sekarang mohon ditambahkan masker, hand sanitizer. Jadi nanti itu yang diharapkan produksinya akan meningkat sebagai bahan kampanye. Maka menggerakkan UKM-UKM yang memproduksi barang-barang tersebut. Jadi diharapkan itu bisa saling bersinergi lah. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas Arief soal melawan pandemi COVID, salah satunya dari sisi ekonomi gitu. Menurut Pak Anton, kira-kira apakah memang penyelenggaraan pilkada di 270 daerah itu bisa membantu Indonesia yang saat ini sedang mengalami resesi ekonomi, Pak Anton? Baik, terima kasih atas waktunya Mas Anton ini. Salam sejahtera juga untuk Mas Arief ya sebagai Ketua KPU. Sebenarnya sebelumnya saya mau komentar dulu. Mas Arief ini luar biasa. Tadi saya dengar usahanya sebagai Ketua KPU. Dahulu tuh saya dengar Ketua KPU tuh kalau bicara seperti ahli tata kelola negara sama ya ngomong anggaran. Kali ini kok ada sedikit saya dengar seperti Mas Arief ini sosiolog gitu loh. Mulai menyentuh. Artinya bagus. Makanya saya hanya doa saya semoga Mas Arief dan jajarannya
bekerja keras dan terus sehat selalu ya. Terima Nah, kasih, tinggal Pak kita Anton. sampai bulan Desember mengamankan. Oke. Nah, baru saya menjawab tadi pertanyaan, apakah ini akan membantu ekonomi Indonesia? Kalau kita bilang namanya ekonomi resesi, itu kan artinya ibarat kayak mobil udah mulai rusak, jalan, sambil jalan dibenerin. Nah, kalau sampai bener-bener nggak bisa jalan tuh stop. Nah, itu resesi. Nah, di case kita sudah kemarin defisit anggarannya masuk semester 2 ini hampir 1.000 triliun, yaitu sekitar 6% dari PDB kita ya. Nah, 1.000 triliun itu kalau kita lihat anggaran yang kita relokasikan untuk COVID itu total hampir 71 triliun. Ya, jadi nggak sampai 100 triliun. Tambahin untuk pilkada. Kegiatan pilkada total mungkin estimasi nanti sekitar 26 triliun ya kegiatan itu semua. Hampir 100. Jadi nggak sampai 10% dari defisitnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini membantu? Ya, tadi prosesnya membantu, tapi tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Tapi it helps. Karena yang sekarang kita harus lihat untuk mencegah daripada stop, recess, itu adalah padat karya. Orang bekerja. Orang lebih baik bekerja. Dan jadi momentum itu terus ada, kayak fisika. Ada momentumnya. Nah, saya rasa tadi pesan dari Mendagri untuk KPU itu adalah sebenarnya momentum itu lebih baik jalan. Sebab kalau momentum itu jalan, sama kayak kita bawa mobil, kita pikir udah bakal mogok nih. Totalnya nggak mogok, ada faktor lain, bisa jalan. Nah, itu karena momentum. Jadi kita harapin ada momentum-momentum ini yang bisa akhirnya menciptakan satu getut tular ya. Sehingga ini ekonomi itu bisa terus berjalan. Jadi kalau saya tadi menjawab pertanyaan tadi, apakah ini membantu? It helps. Yes, meskipun tidak signifikan. Tapi momentumnya, ya, momentum itu meningkatkan confidence, self-confidence, percaya diri, itu lebih baik daripada tidak ada. Kira-kira gitu, Mas Anton, dari saya. Mengenai. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi membantu dalam konteks memberikan momentum supaya kalau kita ibaratnya mengayuh sepeda, mungkin kita nggak betul-betul berhenti dan terjatuh gitu mungkin. Selain dari sisi mobil itu. Nah, kira-kira walaupun mungkin dari sisi ekonomi membantu tapi tidak sangat signifikan, supaya bantuan ini bisa maksimal, kira-kira catatan yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan di pilkada apa ya Pak Anton? Begini, tadi Mas Arief juga menyatakan ada pesan bahwa kepada calon-calon pimpinan daerah ini, ya, agar dalam kampanye nanti membuat konsep bagaimana kita ini protokol COVID itu seperti apa ke depannya, kesehatan seperti apa. Kemudian ada dua tadi, ekonomi, ya kan, juga salah satunya. Apa program-program mereka ekonomi? Saya sih hanya melihat kita semua sudah belajar bahwa di semua daerah di Indonesia ini APBD-nya adalah defisit, pusat defisit, defisit. Nah, inilah inovasi yang sekarang akan timbul. Bagaimana? Saya rasa kita nggak usah belajar dari jauh-jauh ya kemana. Kita lihat sumber pendanaan dalam menciptakan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kita contoh aja yang di Jawa Barat yang sedang diusahakan saat ini, ya, di mana Biro Investasi itu dari Badan BUMD di bawahnya Pak Gubernur Ridwan Kamil itu sedang berusaha bekerja sama dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan menerbitkan obligasi daerah. Ya, obligasi daerah itu yang akan diterbitkan yang pertama ya di Indonesia ya. Tinggal tunggu ketok palunya DPR RI. DPRD Agustus ini. Kalau itu disetujui ya, 2,5 triliun itu kan salah satunya untuk membangun infrastruktur di dalam area Aerocity dan Bandara Kertajati. Nah, itu orang bekerja, jadi 1% pertumbuhan ekonomi kan sama dengan kira-kira 60, kalau untuk Jawa Barat 65.000 orang bekerja ya, itu jumlah pekerjanya langsung naik. Ya, nah multiplier effect, itu salah satu inovasi. Ya, nggak apa-apa terbitin utang, kan tenornya bisa dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Jadi mulai mengambil, jangan terlalu terpacu kepada APBN, APBD, tapi mulai berinovasi. Ya, ini yang pertama kali salah satu. Terus kemudian beban juga dipikirin. Dari 2,5 triliun itu, pemerintah daerah mulai memikirkan bagaimana sekolah-sekolah ini beban listriknya diturunin. Ya, akhirnya dibangunlah nanti proyek solar panel.
Nah, dari COVID pun juga kita belajar bahwa ternyata hospital kita itu kurang, ya kan? Rujukannya kurang juga. Nah, itulah dana dari 2,5 triliun itu juga rumah sakit umum daerah dibangun nanti 2 gedung lagi. So, jadi apa? Dari COVID kita belajar bahwa tingkat kesehatan itu benar, terus dananya dari mana? Ya mau tidak mau kita harus ambil dana dari capital market, terbitkan obligasi daerah. Nah, jadi saya kalau kita lihat belajar dari Jawa Barat, saya sih meyakini ini sesuatu yang bisa dipelajari. Ya, kalau selama calon-calon kepala daerah ini ada political willingness dan itu sudah diperbolehkan kan sekarang, ya lakukan itu. Gitu loh. Jadi jangan melulu hanya nunggu dari pusat, ya, karena nunggu silpa positif juga nggak mungkin kan, selisih pendapatan anggaran. Ya, inovasi lah, kira-kira begitu. Nah ini sesuatu yang baru akibat dari COVID ya, saya rasa. Jadi kita berinovasi. Itu Mas Antoni. Baik. Jadi selain dampak ekonomi karena ada aliran dana untuk pilkada, juga harapannya kepala daerah itu menjadi lebih mengedepankan programatic politics ya Pak ya. Jadi bagaimana mereka mendorong menghasilkan inovasi supaya ekonomi di tengah kondisi yang sedang resesi ini tetap bisa bergulir dan masyarakat bisa mendapatkan dampaknya. Nah, kira-kira bisa tidak itu Mas Arief tema tadi kan juga tema debat diharapkan juga menyangkut soal COVID gitu. Tapi apakah hal ini juga bisa didorong oleh penyelenggara pemilu supaya kemudian para calon kepala daerah itu lebih banyak mengutarakan gagasan-gagasan inovatifnya yang lebih programatik politik. Jadi masyarakat pada saat memilih pun dia tahu bahwa pilihannya A karena dia melakukan program B, C, dan D gitu misalnya. Secara teoritis bisa gitu ya. Jadi setiap kita melakukan debat pertama, debat kedua, debat ketiga gitu ya, itu kan kita memberikan tema gitu ya. Ya, tetapi sekali lagi di beberapa pengalaman kadang-kadang isi visi misi yang disampaikan pada saat debat dengan tema ini kadang-kadang ada juga yang bergeser sedikit ke yang lain gitu ya. Nah, ya sepenuhnya kami serahkan kepada masyarakat pemilih kemudian untuk menilai apa yang dibutuhkan. Saya kalau ditanya oleh masyarakat pemilih misalnya begini, Pak Arief sebetulnya saya harus milih siapa sih? Saya selalu mengatakan begini, gampang sekali kamu memutuskan untuk memilih siapa. Kamu butuh apa? Maka kamu lihat di antara seluruh pasangan calon itu siapa yang bisa punya program, punya visi, misi, mewujudkan kebutuhan kamu itu. Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada yang ya saya kalau ngomong katakan berarti nggak ada yang bisa dipilih, nanti mereka nggak milih gitu ya. Ya pilih di antara mereka yang terbaik itu yang mana, kira-kira gitu loh. Tetapi untuk mengidentifikasi mau pilih yang mana, sebenarnya paling sederhana itu. Sekarang misalnya situasi yang sedang kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Perekonomian yang sedang menurun atau bahkan melandai gitu ya. Ya cari pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan kita sekarang, solusi untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dan yang memperkuat perekonomian kita. Kayak gitu. Itu nanti kita bisa sebutkan di dalam tema-tema pelaksanaan debatnya, Mas Antoni. Baik, jadi memang dari sisi ideal itu memungkinkan ya Mas, cuman prakteknya nanti apakah betul-betul dilakukan oleh para calon dan pemilihnya betul-betul mendasarkan pilihan pada itu. Betul. Itu kemudian menjadi problem nanti pada tanggal 9 Desember 2020. Iya. Kita sih berharap semoga masing-masing pasangan calon kan punya kalkulasi juga. Jangan-jangan kalau saya ceramah yang ini, nanti saya diserangnya di situ. Tapi kalau saya ceramah yang ini, itu nggak ada serangannya. Kita nggak tahu juga strategi masing-masing pasangan calon ya. Baik. Ya. Pak Anton, ada satu isu yang sedang ramai sebetulnya soal antara ekonomi dan aspek kesehatan dari COVID-19 gitu. Tapi kalau kita lihat dari konteks pilkadanya kan Mas Arief bilang bahwa ini adalah momentum untuk melawan pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan, KPU, penyelenggara pemilu yang lainnya harus menjadi agen untuk mendorong masyarakat dalam tanda kutip mengubah kebiasaannya sehingga aspek kesehatannya tercapai. Tapi juga seperti dua bilah mata pisau, kalau misalnya ini tidak dijalani dengan baik, maka ini bisa menjadi sumber penularan COVID-19. Nah, impact-nya kalau misalnya pilkada bukannya menjadi kemenangan melawan COVID, tetapi kemudian ini menambah jumlah kasus positif COVID-19, impact-nya terhadap ekonomi seperti apa, Pak? Oh, jadi begini ya, selama vaksin belum dipasarkan, jadi bukan ditemukan ya, lebih tepatnya ya, dipasarkan.
kita ini akan terus berhadapan dengan virus ini. Ya. Pertama, kita lihat prioritasnya dahulu. Ya. Mungkin nggak pilkada dimundurkan? Jawaban saya tidak. Kalau nggak nanti kumulatif makin mundur, ya kan? Intinya kalau mau dimundurkan sampai kapan? Saya bilang kan, sampai vaksin bisa dipasarkan. Wah, kita nggak tahu. Ya. Jadi contoh kenapa kita harus menyikapi ini dengan sekarang, bahwa pilkada harus berjalan. Vaksin katakan di-approve di luar. Tapi belum tentu masuk ke Indonesia sama MUI di-approve juga kan. Ini proses lagi kan. Nah ini makanya kita harus sama-sama mikirnya lebih ke arah positive thinking. Nah ketika ini jalan, tadi Mas Arief sebagai Ketua KPU sudah menjelaskan protokol-protokolnya. Ya kan. Fine. Jadi apa yang saya dengar tadi, ya, makanya saya bilang ini udah ahli sosiolog ini ya, mengerti komunitas di seluruh Indonesia loh itu, bukan satu kan, beda dengan adat dan budaya. Saya kok meyakini ya dampak itu ada, tapi kan kita sudah meminimalisir resiko. Ya, dan itu menurut saya sudah terbaik. Ingat loh, dengan anggaran yang terbatas, jangan tadi saya bilang 27 triliun itu dari daerah ya, APBD, terus ditambahin dibantu APBN, itu besar. Enggak, tadi Mas Arief juga udah cerita, beliau sudah melakukan yang terbaik. Dari 1 triliun cuma keluar berapa gitu kan. Itu ingat loh ya, risiko itu yang pertama adalah menurut saya saat ini KPU yang di depan. Ya, mereka yang berhadapan mendata orang ya. Jadi risiko itu kita manage lah intinya. Ya. Jadi jangan kita melihat bahwa akibat dari pilkada ini akan menjadi center daripada itu. Enggak, kalau itu lebih ke arah fear factor ya. Saya lebih setuju dengan kita sikapi. Ya, tadi. Nah, ekonominya gimana? Ya, tadi kalau orang beraktivitas, tadi kan sudah Mendagri sudah minta tolong dong ditambah tadi ya. Jangan hanya kaos, masker dan ini. Mudah-mudahan momentum itu berjalan. Jadi artinya itu kayak berdampingan begitu, Mas ya. COVID-nya kita, resikonya kita manage, ya, tapi at the same time kita sambil jalan, kita coba kembangkan ekonomi sekecil apapun. Kan kalau udah pertumbuhan ekonomi negatif, mau nambah 0,001%, berarti loh, gitu loh, ya kan? Lebih baik ada daripada diemin terus negatif. Itu sih kalau dari saya melihatnya dalam konteks mau pilkada Desember nanti ya, 2020. Gitu. Baik, itu terima Mas kasih Antoni. Pak. Jadi memang tantangan itu ada, tetapi risiko sudah di-manage dan diminimalkan. Tergantung nanti masyarakatnya mau disiplin atau enggak gitu ya Pak ya. Jadi kalau masyarakatnya disiplin, kemudian protokol dijalankan, rambu-rambu regulasi dijalankan oleh para pihak, harapannya nanti pilkada betul-betul bisa menjadi momentum untuk melawan pandemi COVID dari sisi mengubah perilaku masyarakat maupun dari sisi ekonomi ya Pak. Nah, ya. Mungkin Mas Arief, salah satu isu yang sempat muncul di pilkada 2017 terutama dan 2018 adalah hoax dan hate speech gitu. Nah, sekarang kan kita menghadapi tantangan baru pandemi COVID-19. Apakah tantangan yang serupa itu kira-kira masih akan muncul atau tidak Mas di 2020 ini? Pertama saya bukan orang yang ahli untuk bisa memprediksi soal hate speech itu akan makin naik atau makin melandai. Tetapi kalau lihat kultur terakhir ya, pemilu terakhir sampai dengan pemilu 19 ya, 2019 maksudnya, itu hate speech, kemudian hoax, kemudian hacker itu kan muncul terus meningkat. Nah sekarang di tengah pandemi 2020 ini, pandemi COVID-19 ini, penggunaan teknologi informasi itu lebih didorong untuk lebih masif. Kampanye, tadi kami mendorong supaya lebih banyak melalui daring, ya, bisa media massa cetak, elektronik, media sosial gitu ya. Semakin luas penggunaan media teknologi informasi, maka ini dugaan saya ya bisa saja makin tinggi. Karena orang kalau bertatap muka, mau olok-olokan itu sungkan. Masa saya bertatap muka dengan Pak Anton terus gua olok-olok Pak Anton kan nggak mungkin gitu loh. Tetapi dengan knowledge di media sosial itu peluangnya jauh lebih terbuka. Jadi kalau pertanyaan ini makin nggak? Dugaan saya sih makin.
Nah, Mas Antoni bisa tahu pada saat kami mau meluncurkan klik serentak tanggal 15 Juli yang lalu. 2 hari sebelum kami luncurkan klik serentak, itu kan beritanya sudah di mana-mana. Sejak saat itu web kita udah diserang, Mas. Cuma kan saya belum sampaikan ke publik. Sampai malam itu saya mendapat laporan, Pak, serangan terus meningkat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah web kita makin melambat. Padahal orang mau klik serentak itu pasti dalam jumlah banyak pada tanggal 15 itu. Terus saya bilang, oke, kamu atasi dulu sekarang sampai besok pagi. Acara kita jam 10 pagi. Jam 8 pagi saya sudah standby. Pak, ini terus meningkat, Pak. Jam 9 terus meningkat. Setengah 10 saya putuskan. Jadi tamu sudah pada datang nih yang mau ikut klik serentak. Ada dari Kementerian Dalam Negeri, ada Ketua Bawaslu, ada Ketua DKPP, Dirjen Dukcapil, kemudian ada dari Komisi Informasi. Udah datang semua. Saya sampaikan. Hari ini kita mestinya klik serentak, tapi saya putuskan tidak kita lakukan secara online. Kenapa? Saya khawatir begitu kita klik, langsung drop. Nah, saya tanya teman-teman, berapa lama kalau kamu perbaiki dulu? Bisa Pak, kita saya nggak ahli IT ya, di restart ya apa segala macam, kurang lebih 2 jam Pak, baru kita mulai. Saya tidak mungkin membuat banyak orang yang sudah standby itu, termasuk tokoh-tokoh terkenal di beberapa daerah, sudah kita siapkan untuk klik serentak, gitu ya. Artis-artis segala macam itu untuk menarik minat orang berpilkada ini. Saya suruh nunggu 2 jam lagi, nggak mungkin, saya bilang gitu. Saya putuskan online-nya di stop, lalu kita lakukan dari kantor secara offline. Artinya kita tetap ambil dari database kita, tapi hanya local computer. Jadi nggak online berjaringan semua. Untuk menghindari kemungkinan drop tadi. Saya umumkan kepada publik. Publik tahu, makanya terus menjadi tulisan banyak. Gimana KPU belum mulai sudah diserang? Ya biasa kita diserang. Tetapi mereka tidak mampu masuk ke pusat data kita, sehingga tidak ada satupun data yang bisa dirusak oleh mereka. Tetapi membuat kerja kita menjadi lambat, iya. Nah setelah kita klik, kemudian 30 menit kita lakukan perbaikan, kemudian sorenya, saya agak lupa ya, sore atau pagi saya klik, udah masuk semua, bisa diakses dari mana-mana, sudah online, online-nya sudah tersambung lagi. Nah seperti itu, jadi kemungkinan ya hacker, hoax, fitnah itu bisa saja akan bertambah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan itu ya Mas Arif? Dari sisi regulasi sudah ada, perangkat infrastrukturnya ada, penyelenggara pemilu yang mengawasi itu dan kepolisian. Nah kira-kira bagaimana mengaktifkan itu? KPU sudah berkoordinasi dengan pihak terkait ya, Kementerian Kominfo, kemudian BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian Cybercrime Mabes Polri yang menangani masalah itu. KPU juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penyedia platform media sosial. Jadi kalau ada apa-apa kita lapor, mereka langsung bisa take down hal-hal yang hoax tadi. Nah, sebagai contoh beberapa waktu yang lalu akun saya di-cloning. Jadi Facebook saya di-cloning, ada yang minta uang, ada kemarin. Jadi itu saya itu agak mengurangi aktif di media sosial. Dulu aktif, pemilu 2014 dihack 2 kali. Jadi saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya bikin lagi. Baru sekali bikin, hari berikutnya sudah diserang lagi, hack lagi. Nah, yang kemarin di-cloning. Jadi akun saya tetap ada, tapi ada orang buat akun persis dengan gambar saya. Pokoknya identitas saya semua full di situ. Nah, ya udahlah, akhirnya masukkan orang, sudah saya off dulu, saya ngikutin aja sekarang gitu loh. Jadi kami berkoordinasi dengan lembaga terkait dan cepat ditangani, termasuk yang cloning akun saya kemarin langsung ditutup. Tapi yang pertama nutupnya salah, justru akun asli saya yang ditutup. Jadi saya sempat 2 hari tidak bisa komunikasi, akhirnya dibuka lagi, yang satunya yang kemudian ditutup. Udah beres sekarang. Oke, makasih Mas Arif. Jadi untuk mengantisipasi hoax dan fitnah online itu sudah dilakukan. Nah, tetapi musuh demokrasi itu selain hoax dan fitnah yang bisa mengintervensi pilihan masyarakat adalah juga money politics, politik uang gitu. Nah, Pak Anton mungkin bisa memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu atau pemangku kebijakan, kira-kira apa sih
bentuk intervensi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi politik uang. Karena kalau misalnya ada insentif dan insentif, siapa tahu kemudian politik uang bisa kita minimalisasi. Kira-kira dari perspektif ekonomi, bagaimana cara menekan uang dalam pilkada? Kalau saya sih menduga, karena sekarang semua lebih fokus di COVID sebagai tingkat protokol kehati-hatiannya, politik uang terhadap masyarakat mungkin dalam bentuk yang lain, tapi saya yakin menurun lah ya, itu menurun kalau saya lihat. Pertama juga generasi yang ikut sekarang kayaknya lebih teredukasi, ya, udah makin mengerti. Udah gitu nggak kayak dulu lah, ekonomi juga tidak semakmur dulu, uang juga dihamburin kayak gitu. Feeling saya enggak. Namun saya juga tidak menutup kemungkinan. Dalam politik uang itu ada dua loh, ada yang ke masyarakat, ada juga yang di level DPD atau DPW. Nah ini yang sebenarnya mungkin tidak berubah menurut saya ya. Jadi suaranya nomor 3 tiba-tiba barteran sama nomor 2 gitu. Saya dengar ada satu daerah yang sekarang nih nanti pilkada 2020, masyarakatnya cuma 70.000. Tapi terus kemudian mau mengikuti pilkadanya, pasangan itu bisa menyiapkan diminta minimal ya, angkanya itu bisa 30 miliar, 40 miliar. Ayolah, ini yang kalau saya suruh menghimbau ke saya mau ngimbaunya ini ke DPD sama DPW ya, semua partai. Ya, siapapun saya tidak lihat. Tolonglah, kita lagi di ekonomi susah, lagi realistis. Ya, itunya yang saya minta tolong. Gitu. Kalau dari level masyarakat, saya meyakini masyarakat makin cerdas. Tapi pola-pola memilih siapa yang lebih unggul, siapa yang ditaruh, akhirnya dimasukkan ke KPUD, gitu ya. Tolonglah DPW sama DPD, kita sudah lebih berdaulat dan bermartabat, ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih objektif lah ya. Jadi jangan sampai uang itu dikeluarkan. Intinya begini loh, saya lebih misalnya ada pemimpin yang baik, memang calon pemimpin yang baik, tapi karena dia nggak bermodal, ya suaranya tipis-tipis, ya akhirnya bukan dia yang didaftarkan. Maksudnya setelah hasil penghitungan rekap suara ternyata diumumkan sama partai, bukan dia. Nah, ini yang tolong saya minta pertimbangan dari para pimpinan DPD sama DPW aja lah, gitu, untuk kesana. Kalau ada saya itu Mas, kira-kira kalau ke masyarakat sih, saya meyakini pasti akan lebih kurang lah sekarang. Terima kasih banyak Pak Anton, masukannya. Begitu juga dengan Mas Arief yang sudah memaparkan apa saja yang sudah disiapkan. Mas Antoni, Mas Arief, saya mau sampaikan informasi update ya terbaru. Saya tadi minta update informasinya. Jadi tadi saya sebut yang sudah 100% kan 221. Nah, per siang ini sudah masuk tambahan 5 lagi. Jadi 226 daerah yang transfer APBD-nya sudah 100%, 226 sekarang ya. Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Anton, nah itulah enaknya jadi Pak Anton. Jadi Pak Anton bisa membicarakan terbuka yang itu tadi. Kalau saya kan nggak bisa. saya hanya bisa menyampaikan satu fakta yang saya lihat di beberapa daerah, mereka justru memasang spanduk. Wilayah ini menerima serangan fajar. Nah, mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi itu. Terima kasih Mas Antoni. Terima kasih banyak Mas Arief dan Pak Anton. Waktu kita sudah menjelang akhir acara diskusi kita. Jadi memang tantangan yang dihadapi penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID itu tidak mudah. Sisi teknis sudah disiapkan untuk memanage potensi risiko, begitu juga dengan regulasi, sumber daya manusianya. Tapi catatannya memang hanya satu, mau tidak semua pihak itu berdisiplin untuk menerapkan protokol COVID secara ketat pada semua tahapan pilkada menjelang 9 Desember 2020. Dan kalau itu semua bisa dijalankan, dan pilkada juga walaupun tidak sangat signifikan juga bisa membantu tetap menjaga supaya roda perekonomian terus bergulir, maka diharapkan pilkada bisa jadi momentum untuk melawan pandemi COVID 2019. Nah, mungkin saya meminta dari Pak Anton dan juga Mas Arief memberikan closing statement dan juga imbauan kepada semua pemangku penyelenggara
pilkada di Indonesia, terutama 270 daerah itu, apa yang harus mereka jaga betul dan harus mereka lakukan supaya pilkada ini kualitasnya oke, dari sisi kesehatan juga tetap baik, dan bisa membantu menggulirkan roda ekonomi. Mungkin mulai dari Pak Anton, Pak. Oke, jadi pesan saya terakhir adalah pertama untuk semua pemilih gunakan hak pilihnya. Ini karena kesempatan ini kan memang kesempatan yang sedang ada, gunakan dan selalu berpikir positif terutama di dalam situasi yang lagi COVID dan ekonomi yang lagi lambat. Jadi kita positive thinking itu penting, maka itu gunakan haknya dan juga selalu perhatikan protokol-protokol kesehatan. Ya, jadi itu yang nomor satu dari semua. Jadi gunakan hak pilih, perhatikan protokol kesehatan, dan kalau bisa sebisa mungkin gunakan memilih dengan kesadaran hati ya, dengan hati dan nurani gitu. Jadi bukan karena uang lah. Kira-kira begitu kalau dari saya pesannya, Mas Anton. Monggo Mas Arief. Ya, makasih Mas Antoni. Pesan saya yang pertama sama persis dengan apa yang disampaikan Pak Anton ya kepada pemilih. Pesan saya yang kedua adalah kepada seluruh pihak, pahami aturan dan regulasi dalam pemilihan kepala daerah. Biasanya konflik itu muncul atau tumbuh karena adanya pemahaman terhadap regulasi yang berbeda. Jadi yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, maka muncullah konflik. Jadi pada penyelenggara pemilu, Anda harus mampu mensosialisasikan regulasi dengan baik. Kepada peserta pemilu, Anda harus mampu pahami dan patuhi pelaksanaan regulasi itu dengan baik sehingga tidak ada konflik. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menjadi yang utama. Maka bekerjalah dengan transparan, profesional, dan berintegritas. Kalau semua percaya terhadap penyelenggara pemilu, maka prosesnya dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Antoni. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Arief dan juga Pak Anton. Demikian Bapak Ibu sekalian, diskusi pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga semua pemangku kepentingan bisa betul-betul menjalankan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada, sehingga setelah 9 Desember 2009 nanti banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dan berikan kepada bangsa kita, dan menjadi torehan sejarah juga untuk sejarah demokrasi elektoral lokal kita di Indonesia di kemudian hari. Saya akhiri dengan terima kasih banyak, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Pak Antoni, makasih.